Peraturan perundang-undangan. Teori legislasi atau legislation theory. Teori legislasi merupakan teori paling penting yang digunakan untuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, teori ini berfungsi untuk menjadi materi yang paling dasar, materi yang paling utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan prinsip-prinsip pertahanan dan juga prinsip-prinsip hukum yang baik. Nah, dalam teori legislasi ini juga menekankan beberapa poin. Yang pertama adalah perancangan, tentang bagaimana undang-undang ini dirancang, undang-undang ini diimplementasikan, dan juga dalam penekanan regulasi yang ada di undang-undang ini. Yang kedua adalah pengakuan. Bagaimana undang-undang ini diakui, bagaimana undang-undang ini disahkan, dan juga pengimplementasian di dalam masyarakatnya. Yang ketiga adalah perubahan, yaitu tentang adanya perubahan regulasi dasar maupun regulasi utama yang ada dalam peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang lama ataupun peraturan perundang-undangan yang baru. Selanjutnya adalah pengesahan dalam peraturan, yaitu suatu peraturan yang penting itu harus disahkan secara resmi dan juga terang-terangan. Yang terakhir adalah pengukuhan, yaitu bagaimana undang-undang ini dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dan juga aturan yang ada. Undang-undang ini harus dikukuhkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor dari teori legislasi, yaitu menitik beratkan pada pembentukan regulasi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, fungsi legislasi pertama adalah legislation, yang kedua law making agent, yang ketiga adalah law endorsement. Teori Steubenville ini dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menekankan hierarki norma hukum dalam sistem hukum yang membentuk piramida hukum atau Steuben teori. Norma hukum tersusun secara berjenjang, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi, sehingga mencapai Gundam sebagai sumber tertinggi yang keberlakuannya diasumsikan oleh masyarakat. Gundam ini berjalan sebagai dasar kepatuhan dan pelaksanaan hukum guna menciptakan ketertiban dalam sistem hukum. Nah, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki hukum dalam teori Steubenville ini juga diterapkan berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Setiap regulasi harus sesuai dengan jenjang hukum yang lebih tinggi. Contohnya peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi agar tetap sah dan efektif. Teori Hanauyaski sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen yang mengatakan norma itu berlapis dan berjenjang. Hanauyaski juga mengatakan selain norma itu berlapis dan berjenjang, ia mengelompokkan norma-norma tersebut. Hanauyaski mengelompokkan norma tersebut menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Stat Fundamental Norm, yaitu norma fundamental negara. Yang kedua adalah Stat Grundgesetz, artinya aturan dasar negara. Dan yang ketiga ada Formal Gesetz atau undang-undang formal. Yang keempat ada Verordnung
dan Autonom Satzung yang artinya adalah aturan pelaksana dan aturan autonom. Kelompok yang pertama adalah Staatsfundamental Norm. Staatsfundamental Norm ini merupakan aturan norma tertinggi di suatu negara. Norma ini tidak dibuat oleh norma yang lebih tinggi, tetapi menjadi dasar norma yang ada di bawahnya. Staatsfundamental Norm ini adalah norma dasar bagi pembentuk konstitusi maupun pembentuk undang-undang maupun norma tentang perubahannya. Staatsfundamental Norm ini juga menjadi landasan filosofi bagi suatu negara. Nah, di Indonesia contohnya adalah Pancasila, Grundgesetz atau aturan dasar negara, merupakan aturan yang bersifat pokok ataupun masih umum atau bersifat garis besar, sehingga normanya merupakan norma tunggal yang tidak diikuti dengan norma sekunder. Norma Grundgesetz ini biasanya terletak pada dokumen negara ataupun beberapa dokumen negara yang tersebar. Norma ini biasanya membahas mengenai pembangunan kekuasaan negara atau hubungan lembaga-lembaga negara dan hubungan negara dan masyarakat. Kelompok yang ketiga adalah Formal Gesetz, merupakan norma yang lebih konkret ataupun terperinci serta sudah dapat diberlakukan di masyarakat. Norma ini sudah menggunakan norma sekunder, yaitu berupa sanksi, dan sudah dibentuk oleh lembaga negara. Yang kelompok yang keempat adalah Verordnung atau aturan pelaksana dan Autonom Satzung atau aturan otonom. Yang pertama adalah Verordnung atau aturan pelaksana. Di sini bisa dilihat seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden yang dibuat secara kewenangan delegasi. Kewenangan delegasi di sini yang dimaksud adalah pembentukan peraturan itu diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Dan yang kedua ada Autonom Satzung atau aturan otonom. Aturan otonom di sini dapat dilihat seperti aturan otonomi daerah, aturan peraturan daerah. Aturan daerah di sini dibuat berdasarkan atribusi. Maksud dari atribusi di sini, kewenangan ini diperintahkan langsung oleh Undang-Undang Dasar. Dari keempat kelompok tadi, dari Indonesia kita dapat dilihat Staatsfundamental di Indonesia adalah Pancasila, dan Staatsgesetz di Indonesia adalah batang Undang-Undang Dasar 45, dan Formal Gesetz adalah undang-undang, dan Verordnung aturan pelaksana itu bisa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan Autonom Satzung adalah pemerintahan daerah. Teori Morality of Law. Menurut Ann Fuller, ada 7 hal yang harus dihindari agar menghindari kegagalan peraturan perundang-undangan. Antara lain, yang pertama, keputusan harus dibuat berdasarkan aturan yang bersifat umum sebagai pedoman agar tidak didasarkan pada kebijakan ad hoc atau kebebasan otoritas semata. Yang kedua ada aturan tutur harus dipublikasi agar dapat diketahui atau dipatuhi oleh pihak yang menjadi sasaran penerapannya. Yang ketiga, aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh rakyat. Yang kelima, aturan harus dibuat sebagai pedoman untuk kegiatan di masa depan, sehingga penerapannya hukum secara seluruh dapat diminimalisir. Yang keenam, hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu sehingga hukum harus tegas. Yang ketujuh, hukum harus konsisten antara aturan yang diumumkan atau penerapannya. Menurut Fuller, hukum akan bermasalah jika menyimpan dari 7 syarat yang menjadi kondisi paling penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan agar kegagalan dalam pembentukannya dapat dihindari.